Kasian nyokap gue. Lu mau ngebiayain nyokap gue 5 juta sebulan, adek gue udah stop bulanan. Gimana caranya nanti? Oke, sekarang masih bisa survive hidup. Nah, besok-besok kalau nyokap gue tuh ditunggu permintaan maaf lo, Jordan. Gue sama Jordan tuh makan dedok tiap hari, biar lo tahu. Pokoknya anak mami yang perempuan luar biasa ada perkataannya. Jadi lu gak semuanya tahu tentang gua, Kak. Jadi mohon maaf kalau bisa ngomongnya baik-baik aja. Saya selalu bilang, ngapain kalian repot-repot mikirin saya? Selama ini kalian juga pilih kekasih kalian, pilih suami kalian. Kau yang ngerasain besok, kan gitu. Kisah cinta yang dijalin antara Eva Manurung dan Jordan Ali akhir-akhir ini menjadi drama yang tak berujung. Hubungan mereka yang terpaut 23 tahun kini menjadi bulan-bulanan netizen. Hingga pihak keluarga dari Virgon terus menyudutkan agar Eva dan Jordan segera mengakhiri kisah cinta mereka. Feby Carol yang merupakan anak tertua dari Eva akhir-akhir ini terus menunjukkan ketidaksukaannya terhadap hubungan yang dijalin oleh sang ibunda. Bahkan tidak hanya Feby, baru-baru ini ibunda dari Jordan Ali juga ikut mengecam keras hubungan keduanya, lantaran tak terima melihat sang anak yang terus digunjing oleh netizen hingga dibenci oleh pihak Eva Manurung. Lantas, seperti apa jawaban Eva Manurung dan Jordan Ali menyikapi hubungan mereka yang terhalang oleh restu? Benarkah Eva Manurung tak memperdulikan ancaman dari kedua anaknya yang memberhentikan uang bulanan untuknya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh perjalanan kisah cinta Eva Manurung dengan Jordan Ali nampaknya harus menemui polemik besar mengenai restu keluarga. Feby Carol sebagai anak tertua Eva akhir-akhir ini terus mengecam agar sang ibunda mengakhiri apa yang sudah dilakukannya. Tak tanggung-tanggung, ia juga berani mengklaim bahwa ketertarikan Jordan kepada Eva hanyalah memanfaatkan ketenaran sang ibunda yang diperuntukkan untuk konten semata. Maka dari situlah Feby yang masih tak terima dengan kedekatan yang dijalin oleh sang ibunda mengancam tidak akan memberikan uang bulanan hingga membatalkan pembelian mobil dari Virgon bila terus meladeni cinta Jordan Ali. Dan secara eksklusif ditemui oleh redaksi tim cumi-cumi.com, Eva Manurung dan Jordan Ali memutuskan untuk menjawab semua gertakan yang dilontarkan Feby Carol akhir-akhir ini. Lantas, benarkah demi cintanya terhadap Jordan, Eva Manurung terus memberi peringatan kepada kedua anaknya dan mengancam akan meninggalkan keluarga? Dan seperti apa reaksi Jordan Ali menyikapi aksi nekat yang dilakukan oleh kekasihnya itu? Sebenarnya aku itu udah nasehatin mami yang begitu luar biasa, Pak, perjuangan aku. Udah gak usah dibahas lagi itu. Iya, nanti dulu sebentar ya. Sebentar. Aku nggak mau anak mami terus-terusan keluar seperti itu. Yang menurut aku itu fitnah buat saya. Padahal di situ saya udah nasehatin Mami jangan gila sendiri. Aku udah nasehatin, tunggu dulu aja, sabar dulu aja, berpikiran positif. Mungkin Bang Virgonnya lagi ada masalah banyak, mungkin dia sibuk atau apa, makanya uang mami makanya mobil mami belum diturunin juga. Sabar dulu aja selalu aku nasihatin seperti itu. Jadi lu nggak semuanya tahu tentang gua, Kak. Jadi mohon maaf kalau bisa ngomongnya baik-baik aja. Pokoknya anak mami yang perempuan luar biasa ada perkataannya. Kasian nyokap gue. Lu mau ngebiayain nyokap gue 5 juta sebulan, adek gue udah stop bulanan. Gimana caranya nanti? Oke, sekarang masih bisa survive hidup. Nah, besok-besok kalau nyokap gue tuh ditunggu permintaan maaf lo, Jordan. Adik gue kemarin juga marah, saudaranya juga marah, semua adik-adik.
sampai ada perdebatan keluarga di grup rame, sampai disalahin, dipojokin semua. Ditunggu permohonan maaf. Begitu juga dengan adik gue bilang minta permohonan maaf. Gue sampein lagi, Mi, apa kata Virgon, Mami diminta permohonan maafnya. Ah, ke keluarga maksudnya gitu, kata nyokap gue. Permohonan maaf apa? Aku nggak salah katanya. Gue ngadu lagi ke Virgon. Gon, nyokap udah ini kemarin klarifikasi katanya. Kata Virgon, aku tidak butuh klarifikasi. Yang aku butuh permohonan maaf satu persatu. Udah sampai di titik itu, tau nggak lo? Nggak apa-apa juga sih. Ini untuk saya jadi motor. Ketika saya tidak menerima lagi dari anak-anak, biarlah ini saya jadikan sebagai alat semangat. Bensin sekalian pembakar. Jadi biarpun saya nggak mau juga menuhankan anak-anak. Ketika saya menerima uang dari anak-anak, jadi saya nggak bisa bicara salah tapi harus idem, nggak mau juga. Saya selalu bilang, ngapain kalian repot-repot mikirin saya? Selama ini kalian juga pilih kekasih kalian, pilih suami kalian. Ada nggak saya bilang, saya ini, ya udah kau jalanin aja. Kau yang ngerasain besok, kan gitu. Gue sama Jordan tuh makan dedek tiap hari, biar lo tahu. Gitu loh. Dedek juga gak tuh? Nah. Jadi jangan kalian bilang, morotin apaan? Ya kalau kami sore-sore kami pergi jalan ke sana, dia nggak ada uang, ya wajar lah kalau saya yang bayar. Atau mungkin kebalikannya gitu, saya lagi nggak ada uang gitu kan. Terus dia bilang, ya udah aku yang bayarin. Wajar lah kalau dia punya. Atau gini, aku punya uangnya sejauh, ya udah biar masing-masing. Wajar kan? Kami pernah ngerasain gitu, bayar masing-masing. Tanya sama dia. Jangan ngejudge orang sembarangan. Tidak hanya terhalang restu dari keluarganya sendiri, ramai pemberitaan miring soal kisah cintanya yang dianggap settingan juga membuat pihak keluarga Jordan Ali mengecam keras akan hubungan yang dijalin oleh keduanya. Ibunda Jordan yang awalnya menghiraukan hubungan yang dijalin oleh sang anak, kini ikut tersulut api atas perkataan yang dilontarkan oleh Baby Carol akhir-akhir ini. Alhasil, Ibunda Jordan yang merasa tak terima dengan gunjingan dari pihak Virgon meminta agar sang anak segera mengakhiri hubungan dengan wanita yang terpaut 23 tahun lebih tua darinya. Awalnya nih ya, orang tua saya pribadi nih ya, sebenarnya masih biasa-biasa aja, masih nerima, ya kan. Terus pas perkataan anaknya mami yang perempuan itu bilang begini. Lu ngapain sih lu? Hah? Lu ngapain di depan media keluar tuh anaknya kayak gitu? Masih lu pertahanin? Buar semuanya. Masih banyak perempuan yang lebih muda, lebih cantik. Ngapain? Sorry, maaf. Yang begitu-begitu ditemenin, jauhin. Anaknya tuh lihat tuh, keluar kayak gitu. Emang lu gak malu tuh? Gue di ngomongin sama tetangga begini, gak malu tuh. Tapi tetep, ya namanya perasaan hati, ya kan? Itu gue udah, perjuangan gue udah biasa juga. Sama gue udah amuk-amuk sama nyokap gue. Gara-gara, ya omongan yang anak mami yang perempuan itu, ngomongnya. Kalau misalkan gue gak tulus, gue gak cinta, gue udah tinggalin. Kayak gitu. Kemarin, Mi, lihat nih, orang tua aku nih, Mi. Udah ngamuk-ngamuk gak jelas, gak karuan kayak Aku gini. ngomong, iya yang sabar ya, kayak begini. Iya kita ini orang kampung, udah semua orang membuli saya ini begini. Sabar ya, dia juga, ya udah sabar ya, dia selalu neduhin hati mamanya. Aduh permasalahan banyak banget, udah ini terus beda keyakinan juga, aduh repot juga bener kan? Karena bilang Beda kan, keyakinan. melangkah aja dulu, cari kepastian. Ketika kita melangkah, kita melihat ada sinar terang mungkin, ada bagaimana, atau di kemudian hari kita ini, ya sudah. Kalau memang kita cocok, kita jalanin. Kalau kita nggak cocok ya seperti dia bilang, ya udah kita putus baik-baik. Kalau misalkan mami mau cari yang lebih dari aku juga nggak jadi masalah buat aku. Cuma mami pikir-pikir dulu, ya kan? Ini aja kita nggak direstuin sama keluarga mami, sama
sama anak-anak mami. Apa kabar lagi kalau misalkan mami terus tiba-tiba udah putus dari aku, mami kecewa sama aku, terus mau cari lagi? Mohon maaf, aku selalu nasihatin begini, Mi, kebahagiaan itu kita masih bisa cari dengan cara lain. Tidak hanya sama pasangan juga. Aku nggak apa-apa, mami mau cari cowok lain, tapi yang bener. Jangan yang acak-adut yang buruk dari saya. Kayak gitu. Masalahnya mami orang terpandang. Apalagi anak mami artis besar. Jangan menjelekan cuma gara-gara keegoisan mami, kegilaan mami. Nama anak mami jadi hancur. Aku gak jadi masalah. Mami mau cari mau cowok 5-10 gak jadi masalah buat aku. Cuma yang bener. Gue gak peduli bla 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 bla. It's okay, itu gak jadi masalah buat aku. Yang penting di situ udah bukan tanggung jawab aku. Kalau misalnya posisinya gue gitu ya, misalnya gue janda nih, misalnya lu mau deket-deket sama gue misalnya, tapi gue juga gak suka sama lu, najis. Misalnya lu sama gue masih pantas bro, kita beda usianya berapa sih? Gak nyampe 10. Gue posisinya anak, masih wajar. Atau gue misalnya gue punya kakak nih, lu deket sama kakak gue, gak ada masalah. Ini mak gue, lu ada-ada aja nenek-nenek. Janganlah lu mengundang orang jadi menyibir, tau gak? Mengundang orang jadi berinteraksi yang enggak. Lu bawa dampak yang gak bener. Bukan menjadi rahasia umum ketika kisah cinta yang dijalin oleh Jordan Ali dan Eva Manurung terblow up di media sosial. Ya, diakui oleh mereka bahwasannya cinta yang mereka jalin bermula dari konten semata. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan saling sayang antara Jordan dan Eva tidak bisa dibohongi lagi. Terlebih keduanya yang sudah tak lagi nyaman dengan suasana kesendirian. Bahkan secara gamblang, Eva yang sudah lama menjadi seorang single parent mengaku sudah tak lagi diperhatikan oleh kedua anaknya yang mempunyai kesibukan sendiri. Lantas, seperti apa komentar masyarakat akan hal tersebut? Dan seperti apa pula jawaban Eva dan Jordan menyikapi hujatan yang terus menyenggol hubungan keduanya? Sebenarnya hubungan mereka itu kalau cinta sih sah-sah aja ya. Mungkin yang gak sah itu adalah usianya yang terlalu jauh, gapnya terlalu jauh. Jadi ibaratnya kayak, mohon maaf nih, kayak ibu pacaran sama berondong. Jadi kalau menurut aku ya sebagai orang awam, aduh kayaknya kalau bisa cari yang sepantaran aja deh tante. Jangan sama berondong. Kalau buat gue sih agak aneh ya sebenarnya, kayak ya maksudnya nyokap gue pacaran sama seseorang yang seumuran sama gue. Cuman ya kalau itu bikin nyokap gue happy, kenapa enggak sih gitu. Kayaknya nggak ada positifnya, maksudnya lo udah tua nih mak, terus lo ngapain lagi pacaran gitu, urus gue aja emang ribet ya gitu. Apapun yang kami lakukan, kan urusan kami berdua. Mohon netizen juga, ya kan, ada banyak sih netizen juga memahami. Karena kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri. Ketika kita menemukan orang yang mungkin kita kasih, kita merasa ada cun, ya kan. Kemudian kita sama-sama istilahnya membuka hati. Emang salah? Perlu saya tegaskan, saya bukan istri orang. Jordan bukan suami orang. Kami tidak ada menyalahi aturan. Kalau batas usia yang kalian komplain sama kami, kalian salah. Kami tidak, aku pribadi pun tidak pernah ingin mencari dan mendambakan seseorang yang lebih muda atau yang lebih tua atau yang lebih ini, enggak. Tapi Tuhan antar seseorang datang ke hadapan saya. Nah, kalian jangan menghakimi saya seenak udel kan gitu. Dia pun nggak pernah ini bermimpi mau ketemu saya, terus tiba-tiba kami saling mengasihi, nggak pernah mungkin. Dia rencana pun nggak mungkin, nggak pernah. Ya namanya rencana Tuhan kan berbeda sama rencana kita. Ya makanya kalau misalnya rencana Tuhan ngasih kita yang seperti ini, ya kita nikmati, kita syukuri aja. Orang bilang selalu pansos. Kalau saya mempertunjukkan pada dunia, ini kekasih saya, itu saya salah. Salah nggak? Nggak salah kan?
Kalau menurut mata saya, pandangan saya, dia kekasih saya. Kalau dia pun mau pansos di dekat saya, kalian keberatan apaan? Kan ini dipansosin bukan kalian. Pacarnya sendiri di samping, dia ngegelendot. Terus maksudnya gimana? Pos-posin kalian aja dulu bicara. Nanti ada waktunya, ada eventnya saya saya nggak mau juga talking too much ya kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.